Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah. Kawan-kawanku yang berbahagia, mari kita berdoa dengan membaca Fatihah. Semoga apa yang kita hajatkan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua yang kita pelajari di kampus serta di pesantren ini Allah jadikan ilmu kita manfaat dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah li ajli salamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut halaman 26 bab kedua, yaitu tema tentang etika membaca isti'adzah dan bismillah. Ya batadi'u qari'ul Qur'an fi sholati wa ghairiha bil isti'adzah wal basmalah. Hendaknya pembaca Al-Qur'an itu memulai bacaan dalam sholat atau selain sholat dengan isti'adzah dan bismillah. Liqaulihi ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila hendak membaca Al-Quran, maka isti'adzahlah, minta perlindunganlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi bada'i inzalil wahyi, dan seperti firman Allah. Surat An-Nahl ayat 98 ini dalil tentang isti'adzah, sedangkan firman Allah dalil tentang bismillah ialah terletak pada fi bada'i inzalil wahyi, pada permulaan turunnya wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang pertama, ketika tentang membaca isti'adzah, yang pertama ialah takunul isti'adzah matlubatun wahdaha idza kana al-bada'u bil qira'ah min ghairi awwalis surah. Hendaknya membaca isti'adzah itu diharuskan ketika hendak membaca pada permulaan min ghairi awal surah, dari selain awal surat. Jadi kalau baca isti'adzah selain awal surat itu juga diharuskan, itu juga dianjurkan untuk membaca isti'adzah di pertengahan surat misalkan. Sedang baca tengah-tengah surat itu sunnah, itu disunahkan untuk tetap membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat inda tilawati ba'dil ayah minas suratil qur'aniyah au athna'il qira'ah. Maksudnya ialah ketika membaca sebagian ayat-ayat dari surat-surat Quran, atau hendak membaca, au athna al-qira'ah, atau hendak membaca. Jadi hukmul isti'adzah wa bismillah ialah yang pertama, ya, hukmul isti'adzah wa basmalah. Wa basmalah pertama, al-isti'adzah fi ba'dil ayati minas suratil Qur'an. Fi ba'dil ayati minas suratil Qur'an. Au atna al-qira'ah. Jadi yang pertama itu membaca isti'adzah di tengah-tengah ayat dari surat Al-Quran
atau hendak membaca Al-Qur'an. Ini kedua, taqra'ul isti'adzah wal basmalah ma'an idza kana al-qira'ah min awwalis surah. Jadi ini baca isti'adzahnya saja yang pertama. Yang kedua itu ialah membaca isti'adzah dan bismillah bersamaan ketika hendak membaca dari awal surat. Jadi al-isti'adzah wal basmalah ma'an fi awalis surah. Al-qiraah di awal surah. Jadi yang nomor 2 ialah membaca isti'adzah dan bismillah bersamaan dari ketika hendak membaca dari awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Misalkan. Nomor 3 itu ialah wa tuqfil basmalah inda intiqalil qari' minas surah ila suratil ukhra. Jadi cukup membaca bismillah saja ketika pembaca akan berpindah dari satu surat ke surat yang lain. Berpindah. Jadi tuqfil bismillah inda intiqalil qira'ah, inda intiqalis surah. Jadi tuqfil basmalah inda intiqalis surah. Jadi nomor 3 itu cukup membaca bismillah ketika pembaca mau berpindah dari satu surat ke surat yang lain. Kemudian sawaun atammal qari as-surah al-ula aw lam yatamma. Baik qari itu membaca surat yang pertama itu secara sempurna atau terpenggal atau tidak sempurna. Misalkan kita baca akhir surah Al-Ikhlas misalkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Ini kan tidak sempurna. Surat yang pertama Al-Ikhlas tidak sempurna, surat yang kedua Al-Falaq tidak sempurna. Ketika semua surat tadi bacanya tidak sempurna, aulamnya tamma, tetap harus pakai bismillah. Karena apa? Karena intiqal surah minas suratil ukhra. Karena perpindahan atau intiqal dari satu surat ke surat yang lain. Yang nomor 4, wala hajatun ila isti'adzah wal basmalah inda intiqali min surati ila ba'di ayatin min surati ukhra laisa min awwaliha. Tidak diperbolehkan membaca isti'adzah dan basmalah intantiqal ketika berpindah dari satu surat minas surah, dari satu surat ila ba'di ayatin min suratil ukhra, pada sebagian ayat dari surat-surat yang lain, laisa min awwaliha, yang tidak menjadi permulaan surat. Jadi tidak boleh. Yang nomor 4 ini tidak boleh membaca isti'adzah dan basmalah ketika hendak berpindah. Ini bacaan pertama satu surat sudah full, ya sudah sempurna. Misalkan bacaannya sampai dari qul huwallahu sampai walam yakul lahu kufuwan ahad sudah selesai. Tapi ternyata qari ingin baca surat yang lain, misalkan pengen baca surah Ali Imran, tapi bukan dari awal surat, tapi dari pertengahan. Itu tidak diperbolehkan membaca isti'adzah dan basmalah, itu tidak diperbolehkan. Langsung saja Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar, langsung bismillah atau langsung baca ayatnya saja tidak apa-apa. Jadi tidak diperbolehkan ketika baca isti'adzah dan basmalah, tidak ada pembolehan ketika baca isti'adzah dan basmalah
kalau hendak pindah satu surat kepada sebagian ayat dari surat-surat yang lain, itu tidak boleh. Kecuali kalau pindahnya pada awal surat, seperti kaidah nomor 3 tadi. Kaidah nomor 3 tadi itu tidak apa-apa. Jadi misal walam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, itu tidak apa-apa itu. Atau kalau di sini malah cukup baca bismillah saja, nomor kaidah nomor 3. Pindah satu surat ke surat yang lain cukup. Tidak boleh ketika pindah satu surat kemudian ke ayat-ayat dari surat-surat yang lain, itu tidak boleh berbarengan isti'adzah dan basmalah, itu tidak ada. Karena kaidah isti'adzah itu pertama, yaitu ketika ingin baca Quran atau ketika di awal surat itu pakai isti'adzah, tidak apa-apa. Jadi yang nomor 4, wala hajatun al-isti'adzah wal basmalah inda intiqalis surah. Inda intiqalis surah. Nah, sudah. Nomor 5 sekarang. Ya'til qari bismillah wa yattabi'uha bima ba'daha walau kalimatin wahidatin. Jadi hendaknya pembaca mendatangkan bismillah atau membaca bismillah dan dilanjutkan setelah bismillah itu dengan satu kali, walaupun dengan satu kalimat saja. Itu tidak apa-apa. Baca bismillah, kemudian setelah baca bismillah baca satu ayat dari beberapa surat, satu ayat dari satu surat. Kemudian idza wasala suratan bi akhir suratin qablaha. Ketika hendak mewasolkan surat bi akhir surah dengan akhir surat qablaha, sebelumnya. Jadi tidak apa-apa, misalkan kamu baca bismillah di akhir di awal bacaan, tapi awal bacaannya dilalah akhir surat. Kemudian kamu bisa saja mewasolkan akhir surat itu dengan surat akhir surat sebelumnya dengan surat selanjutnya, itu tidak apa-apa. Misalkan gini, akhir surat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, misalkan walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, asal berhentinya di awal surat sebelumnya, awal surat seterusnya. Tapi jangan berhenti hatta la yadunna annal basmalah minas suratil mutaqaddimah. Sampai tidak disangka, sampai tidak ada orang yang menyangka bahwa sesungguhnya bismillah itu bagian dari surat sebelumnya, surat terdahulu. Jadi tidak boleh kita misalkan bismillah berhentinya di bismillah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu tidak boleh. Itu bacaan yang sesat, itu bacaan yang diharamkan. Jadi tidak boleh berhenti di bismillah. Ketika bismillah itu digabungkan dengan akhir surat yang telah kamu baca. Bacaan awal dilalah akhir surat, kemudian kamu gabung sampai bismillah, niatnya ingin diwasolkan dengan surat seterusnya, tapi dilalah nafasnya tidak kuat. Walhasil berhenti di bismillah, itu haram bacaan, dilarang. Selanjutnya, wa yu'idul basmalah idza waqafa 'alaiha lidururatin qita'in nafs fi hadhil hal. Dan kamu wajib mengulang ketika kamu berhenti di bismillah. Kamu boleh mengulang bismillah. Ketika kamu berhenti di bismillah itu memang karena darurat kehabisan nafas
terpotong nafas kamu pada kondisi ini, kamu tidak apa-apa. Misalkan ini, nafasnya pendek, niatnya lanjut sampai lanjut surat, berhenti di awal surat, tapi karena nafas pendek terpaksa kamu harus berhenti di bismillah. Misalkan gini, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadum, bismillahirrahmanirrahim. Misalkan berhenti, ternyata nggak kuat, karena nggak kuat kemudian diulang lagi, ngulangnya dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu tidak apa-apa. Berhenti di bismillah karena darurat kehabisan napas itu hukumnya tidak apa-apa. Dima'fu. Tapi kalau sengaja nafas masih panjang, niat mewasolkan sampai awal surat, harus sampai selesai, harus sampai awal surat. Jangan berhenti di bismillah kalau nafas memang panjang. Tapi ketika inqita'un nafas itu terputus, tidak kuat, jangan dipaksakan tanafus. Jangan dipaksakan tanafus. Tanafus itu menyolong nafas. Nyolong nafas itu tidak boleh. Itu perkara haram juga, perkara yang dilarang juga dalam dunia bacaan Al-Qur'an. Kemudian fa in wasala suratan bima qablaha wa qata'ut, apabila hendak mewasolkan. Jadi boleh saja kamu mengulang di bismillah apabila kamu hendak mewasolkan dengan surat sebelumnya. Jadi surat sebelumnya diwasolkan dengan surat seterusnya. Surat seterusnya itu tidak apa-apa diwasolkan. Nah, ketika mewasolkan itu pakai bismillah, kita pakai bismillah. Wa qata'ut tasmiyah amma ba'daha. Boleh saja kamu berhenti di akhir surat kemudian bismillah digabung dengan awal surat. Misalkan gini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini akhir surat Al-Ikhlas ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu tidak apa-apa. Kanatil basmalah ghairu jaiz. Basmalah yang demikian kalau kamu berhenti ketika diwasolkan kemudian kamu berhenti di bismillah, misalkan berhenti di bismillah, itu hukumnya ghairu jaiz, tidak boleh berhenti di bismillah ketika ingin mewasolkan surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Falaq, berhentinya di bismillah itu tidak boleh, ghairu jaiz, tidak boleh. Li alla yutawahhama annaha minas suratil lati qablaha, karena orang pasti akan memahami, orang akan berpikir bahwa surat bismillah, bacaan bismillah itu bagian dari surat Al-Ikhlas, takutnya seperti itu. Itu etika yang nomor 5, tolong difahami beneran. Etika yang nomor 6, selanjutnya, la tabda'u surat at-taubah bara'ah bil basmalah. Tidak boleh mengawali bacaan basmalah pada surah At-Taubah, tidak boleh, hukumnya haram, tidak boleh, benar-benar tidak boleh. Li'anna al-bara'a minal musyrikin wa ghadiballahu alaihim wa la yatanasabani min dzikri sifatir rahmah. Ini alasannya ya, kenapa kok surat At-Taubah itu tidak boleh dibaca dengan bacaan bismillah. Ini alasannya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait UTS UAS kaitannya dengan kenapa ketika baca isti'adzah bagaimana. Nah, itu akan kamu jawab nanti. Kenapa baca bismillah tidak boleh dalam awal surah At-Taubah? Kenapa? Karena surah At-Taubah atau surah Bara'ah itu bagian dari ayat-ayat tentang orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, dan Allah Subhanahu melaknat mereka semua. Isinya surat At-Taubah itu isinya tentang orang-orang musyrikin, dan Allah benci terhadap mereka dan Allah melaknat mereka. Wala yatanasabani min dzikri sifatir rahmah, dan tidak boleh menisbatkan sifat-sifat rahman Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat rahmah Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dengan orang-orang musyrik serta dengan marahnya Allah atau laknatnya Allah. Itu tidak boleh. Orang-orang musyrik tidak berhak mendapatkan rahmat serta karunia serta rahman serta rahimnya Allah. Oleh karena itu alasan kenapa
Baro'ah atau surat At-Taubah tidak boleh membaca diawali dengan bacaan basmalah ketika hendak membacanya. Ustaz, bagaimana kalau di tengah-tengah surat At-Baro'ah tetap tidak boleh pakai basmalah, cukup pakai isti'adzah saja. Dari awal pakai isti'adzah, di tengah isti'adzah, di akhir baca akhir surah At-Taubah, yang penting masih At-Taubah tetap harus isti'adzah saja. Haram hukumnya membaca dengan bismillah. Wali anna hadhihi surah nuzilat bi munasabatil qital fi sannatit tasi'ah minal hijrah. Karena sesungguhnya surat Baro'ah itu diturunkan dengan korelasi dengan munasabah peperangan, dengan munasabah pembunuhan, dengan munasabah kekerasan. Jadi fisanatit tasi'ah pada tahun ke-9 minal hijrah, dari hijrah. Jadi tahun ke-9 Hijriah. Selanjutnya tambihun, peringatan, at-takbir, yaitu takbir, baca takbir Allahu akbar. Wa yusannu fi haqqil qari ay yukabbiru 'inda khatmi kulli surah. Dan disunahkan pada setiap qari, setiap pembaca untuk bertakbir ketika menghatamkan setiap surat. Jadi intiqalus surah ma'a suratil ukhra, perpindahan satu surat ke surat yang lain, itu disunahkan pakai takbir. Misalkan gini, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, atau gitu. Ada yang sempurna takbirnya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la ilaha illallahu akbar walillahil hamd, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Ada yang seperti itu. Itu sunnah hukumnya. Makanya kemudian kita tidak jarang sering menemukan bacaan-bacaan takbir ketika kita intiqal surah ma'a suratil ukhra. Sering, apalagi terutama ketika tahlilan. Kamu yang tahlilan ya, ketika lagi tahlil, lagi kirim doa malam Jumat segala macamnya, baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, biasanya mesti ada takbirnya. Fayabtadi'u bit takbir min akhir surat Ad-Duha. Dan dimulai baca takbir itu ketika mulai dari surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha, akhir surat Ad-Duha itu baru. Ya, baru. Dari Ad-Duha sampai An-Nas itu disunahkan baca takbir. Wa yustahabbu ila khatmil Qur'an ay yaftataha bil Fatihah wa yaqra'u minas suratil Baqarah ila qaulihi ta'ala. Dan disunahkan, disukai atau ketika khatmil Quran sampai minal jinnati wan nas, dilanjut dengan Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Baqarah sampai ulaika humul muflihun, ayat kelima. Jadi teorinya gini, kalau kamu hendak khatmil Quran, ini hendak khatmil Quran, min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, seterusnya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Lanjut ayat sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian selesai itu baru Sadaqallahul aliyyul azim wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Baru thumma yad'ullaha azza wa jalla bi du'a khatmil Qur'an, halaman 28. Kemudian doa kepada Allah azza wa jalla dengan doa khatmil Quran. Doa, ya Allah, saya minta supaya kuliah lancar, saya minta ampun, diampuni dosa-dosa orang tua dosa. Ya Allah, kabulkan hajat kami. Jadi ketika khatmil Quran, coba doa yang panjang,
segala macam pinta dan hajat kamu ditunaikanlah di doa itu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kamu baca Quran, khatmil Quran, yang mengkhatamkan Al-Quran, Allah akan kabulkan seperti layaknya hadis Nabi. Man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu mimma utiyas sa'ilin. Kata Nabi kan gitu. Barang siapa yang lisannya disibukkan dengan baca Quran, kemudian selalu zikir tentang masalah-masalah syariat Allah, syariat Nabi, sunnah-sunnah Nabi, dan Allah akan beri lebih afdol atau lebih mulia daripada pemberian orang-orang yang meminta. Jadi orang minta sama Allah itu belum tentu diberi sama Allah yang seperti apa yang dia minta. Tapi ketika kamu sudah baca Quran sampai khatmil Quran, kamu doa dalam khatmil Quran itu, Allah akan beri itu dengan wasilah apa? Bukan dengan wasilah dirimu. Kita semua manusia ini tidak punya daya upaya untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala secara langsung, apalagi sampai dikabulkan doa-doanya, kecuali dengan wasilah-wasilah. Banyak sekali yang menjadi wasilah kita agar doa terkabul, bisa dengan orang tua, birrul walidain misalkan, atau dengan wasilah membaca Al-Quran, atau wasilah dengan menuntut ilmu, wasilah dengan banyak sekali wasilah yang menjadikan doa-doa kita terkabul. Oke, sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Ini bab tentang etika membaca isti'adzah dan basmalah dalam Al-Quran. Jadi ketika membaca Quran ada etika baca isti'adzah dan basmalah. Akhirul kalam, Allahumma fiqh lakum komentar kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.